Lelaki ini pernah bersumpah, sumpah seorang lelaki untuk selalu membuat istrinya bahagia seumur hidupnya. Seiring berjalannya waktu, lelaki yang dulu statusnya hanya seorang buruh telah berubah menjadi orang sukses. Kini ia telah memiliki perusahaan konstruksi sendiri. Perusahaannya semakin tumbuh besar dan terkenal. Bersamaan dengan itu, banyak godaan terhadap dirinya. Dia mulai menyadari bahwa istrinya semakin menua. Tubuh yang dulu langsing kini sudah berisi. Kulit istrinya pun tidak halus lagi seperti dulu. Jika dia bandingkan dengan sejumlah wanita cantik di sekelilingnya, istrinya hanya seorang wanita desa yang bodoh dan kampungan. Keberadaan istrinya mengingatkannya pada masa lalu yang sederhana. Lelaki ini berpikir pernikahan dia dan istrinya sudah mencapai titik akhir. Dia berniat untuk berpisah saja dari istrinya. Selanjutnya dia melakukan hal-hal sebagai persiapan untuk pisah dengan istrinya. Uang dengan jumlah besar disetorkannya ke rekening bank istrinya. Kemudian dia membeli sebuah rumah mewah yang nyaman di pusat kota. Akhirnya dia pun meminta untuk bercerai. Istrinya duduk di hadapannya, sangat tenang ketika mendengar alasan perceraian yang dikemukakan suaminya. Mata istrinya pun terlihat tenang. Sesungguhnya, dalam ketenangan yang terpancar dari tatapan tenang istrinya, tersimpan rasa perih yang teramat dalam di dalam hatinya. Istri lelaki itu terus terlihat tegar sampai pada hari yang telah ditentukan untuk berpisah. Hari itu, sesuatu sedang terjadi pada perusahaan lelaki itu, sehingga ia meminta istrinya untuk menunggu sebentar di rumah. Karena nanti pada siang hari, ia akan membantu istrinya untuk pindah ke rumah baru yang telah dibelinya itu. Sepanjang pagi, hati lelaki itu sangat gelisah. Begitu siang tiba, ia segera kembali ke rumah. Namun, rumah sudah sepi. Istrinya telah pergi. Di atas meja, ia mendapati kunci rumah yang ia belikan untuk istrinya. Juga terdapat buku tabungan yang isinya bernilai besar itu. Serta ada sepucuk surat yang ditulis sendiri oleh istrinya. Ya, itu tulisan tangan istrinya. Sangat rapih dan bagus sekali. Ini adalah surat pertama yang ditulis oleh istrinya untuk lelaki itu. Aku sudah pergi. Aku kembali ke rumah orang tua di kampungku. Kamu tidak perlu repot mengurusi aku lagi. Juga semua hal sudah kusiapkan untukmu. Setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Selimut sudah aku cuci dan juga sudah dijemur. Aku menaruhnya di rak sebelah kiri. Saat musim dingin tiba, jangan lupa mengeluarkannya. Semua sepatu kulit sudah kusemir. Jika robek, kamu bisa pergi ke toko sol sepatu dekat rumah. Kemeja ada di lemari bagian atas. Sedangkan kaos kaki dan ikat pinggang aku taruh di laci bawah. Saat beli beras, ingat
beli merek super, adanya di supermarket. Di sana tidak akan ada merek yang palsu. Chong setiap minggu akan datang untuk bersih-bersih. Jangan lupa berikan gaji dia setiap akhir bulan. Oh iya, jika ada baju yang sudah tak terpakai, berikanlah kepada Hong. Dia akan mengirimkannya ke kampung. Keluarga mereka akan sangat senang. Setelah aku pergi, jangan lupa minum obat. Lambungmu kurang sehat. Saya sudah menyuruh orang membelikanmu obat lambung. Seharusnya jumlahnya cukup untuk setahun ke depan. Satu hal lagi. Jangan selalu lupa membawa kunci saat keluar rumah. Tapi aku sudah menitipkan cadangannya pada resepsionis. Jika nanti kamu lupa lagi, kamu boleh ambil di sana. Saat pagi jangan lupa tutup jendela sebelum keluar rumah. Air hujan yang masuk akan membasahi lantai nantinya. Oh ya, aku juga sudah membuatkan pangsit kesukaan untukmu. Saat kau pulang, masaklah itu. Ini yang terakhir dariku. Terima kasih untuk 20 tahun bersamaku dan kesempatan buat aku lakukan semua yang ku bisa untuk menopang perjuangan kita. Maafkan bila tidak sempurna. Setidaknya telah mengantarkanmu menuju ke sana. Aku memang tidak sempurna. Aku pamit sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Setiap kata di surat itu bagaikan tombak berburu yang menusuk ke dada lelaki itu secara bertubi-tubi. Dia mengambil pangsit untuk dimasak. Tiba-tiba pikirannya terbawa akan 20 tahun yang lalu. Dia menyaksikan kilat baliknya saat berdiri di antara tumpukan tiang dan menjadi buruh semen. Tidak jauh dari tumpukan tiang tersebut, ada suara yang berteriak, memanggil namanya sambil membawakan pangsit. Ini mengingatkannya akan suara yang membawakan kebahagiaan itu. Seakan baru saja melewati sebuah pesta. Mengingatkannya akan masa di mana ia mengucapkan sumpah, "Aku akan membuat wanitaku bahagia." Sumpah seorang lelaki. Tapi tiba-tiba lelaki itu tersentak. Dia kaget karena dia tahu tidak akan sanggup melakukannya sendiri. Dia butuh istrinya yang sudah melakukan semua itu selama 20 tahun untuknya. Bagai tersadar kesalahannya, dia tinggalkan pangsit itu, berbalik menuruni tangga dan segera masuk ke dalam mobil dan mengejar kemana arah istrinya pergi. Di jalan ia sangat ketakutan. Takut tidak menemukan istrinya lagi. Takut kehilangan istrinya. Dia memarahi dirinya sendiri. Begitu bodoh hingga hendak mengusir istrinya sendiri. Ternyata kehilangan istrinya seperti kehilangan tiang penyangga hidupnya. Dia begitu goyah, menyesal takkan habis. Saudaraku, kita sering lupa bahwa di antara kita dalam hidup berkeluarga, hidup suami dan istri, ada pangsit sebagai lambang perjuangan. Masing-masing kita punya pangsit, punya lambang perjuangan.
pada pangsit yang enak milik kita itu terdapat peluh, harapan, dan doa dari istri kita yang bersusah payah membuat pangsit itu. Ingatlah, sayangilah dia dengan tanpa syarat.